Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pembahasan yang telah dibahas yaitu apakah disyaratkannya qabul, apakah diwajibkannya qabul, yaitu penerimaan dari pihak menerima wakaf agar wakaf itu menjadi sah. Apakah qabul itu sah bagi penerima wakaf? Maka yang pertama penjelasannya, jika wakaf itu ditujukan untuk pihak atau pihak yang tidak tertentu seperti misalkan umum, seperti misalkan mewakafkan kepada orang miskin atau mewakafkan masjid atau fasilitas umum seperti jembatan atau yang lain-lainnya, air, sumur, maka dalam kondisi ini tidak disyaratkan adanya qabul, penerimaan, karena tidak mungkin ada satu pihak tertentu untuk mewakili untuk menerima secara langsung. Namun jika wakaf itu ditujukan untuk individual, untuk seseorang, maka wajib baginya adanya qabul. Tapi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan disyaratkan adanya qabul. Dan ini menurut jumhur. Dan pendapat yang lainnya mengatakan tidak disyaratkannya qabul. Maka kesimpulannya, wakaf apabila dia diwakafkan untuk kepentingan umum maka tidak disyaratkannya qabul, dan apabila individual maka diwajibkan dia qabul. Dan pembahasan yang kedua yaitu apakah serah terima itu disyaratkan dalam sahnya wakaf? Maka para ulama berbeda pendapat dalam mengatakan hal ini, dalam menjelaskan hal ini. Pendapat pertama mengatakan yaitu serah terima adalah syarat sempurnanya wakaf, bukan syarat sahnya. Artinya wakaf itu sudah dianggap sah walaupun belum diserahkan, tetapi ia belum sempurna karena belum mengikat sepenuhnya sampai adanya penyerahan, sampai adanya qab itu. Dalam pendapat ini disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memberikan atau mewakafkan kebun kepada Aisyah, namun beliau belum sempat menyerahkannya secara utuh. Ketika beliau mendekati wafat, beliau mengatakan bahwa harta itu kembali dibagi sebagai warisan. Dari sini kita pahami, karena belum ada qab serah terima, maka wakaf tersebut belum adanya qab, belum adanya serah terima, maka wakaf tersebut belum sempurna, sehingga harta itu kembali menjadi pemilik waris dan dibagikan sebagai warisan. Pendapat kedua yaitu tidak mensyaratkannya qabul. Mereka berpendapat, para ulama berpendapat, artinya wakaf itu tetap sah walaupun tidak ada qabul dari orang yang ia tuju, dia tuju untuk diwakafkan, meskipun orangnya jelas ataupun tertentu. Karena wakaf itu mirip dengan sedekah atau ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga tidak membutuhkan persetujuan dari penerima. Karena wakaf itu bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Biasanya wakaf itu ditujukan untuk kemaslahatan umat, kebaikan, bukan sekedar hanya berpindahnya kepemilikan. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.